Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-196, 197 dan 198 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya jangan terperdaya oleh perbuatan orang-orang kafir, yaitu yang bersenang-senang ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Nampak mereka bersenang-senang karena mereka memiliki kekuasaan. Dengan kuasa mereka bersenang-senang. Banyak fasilitas yang mereka dapatkan. Rumah mereka mewah, kendaraan mereka mewah, kemudian mereka dilayan oleh ramai orang, bahkan mereka tidak lagi membawa mobil sendiri, sudah ada supir yang membawa mereka, dan kemana-mana mereka senantiasa diutamakan. Jangan terpedaya dengan orang-orang kafir yang bergerak bebas di dalam negara atau di dalam negeri hanya disebabkan karena kekuasaan yang mereka miliki, karena kekayaan yang mereka miliki, atau apa saja pemberian yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini yang membuat mereka sangat menampakkan kesenangan dan kemewahan kepada orang-orang lain yang ada di dalam negara tersebut. Nah, orang-orang beriman jangan ketika melihat mereka itu dalam kesenangan kemudian menjadi terperdaya sehingga tidak lagi mencontoh dan mengikuti ulil albab. Apabila terperdaya dengan mereka, kemudian mengikuti pula gaya hidup mereka, maka mereka telah tersesat dari jalan yang benar. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, ia adalah kesenangan, tapi kesenangan yang sementara, yang nanti berkesudahan dengan kesengsaraan yang abadi
di dalam neraka jahanam. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Nah, apabila kesudahan orang-orang kafir yang bersenang-senang di dunia itu, kesudahan mereka di akhirat adalah tempat yang menyengsarakan untuk selama-lamanya, maka orang yang pandai, orang yang bijaksana tidak akan mungkin terpedaya oleh kesenangan dunia yang sementara, yang sedikit. Tidak akan mungkin terpedaya oleh kesenangan dunia yang sementara dan sedikit dari kesenangan akhirat yang banyak dan abadi. Nah, Allah menerangkan tentang jangan terpedaya dengan orang-orang kafir yang bersenang-senang di dunia. Setelah Allah menerangkan tentang ulil albab adalah sebagai menjelaskan ini dia dua kelompok. Kelompok yang ini baik, terpuji dan mulia. Kesudahan mereka adalah di dalam surga. Tapi kelompok ini nampak sekarang mereka bersenang-senang, tetapi kesudahan mereka adalah kesengsaraan nanti di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dua kelompok yang berbeda sekali. Nah, yang mulia, yang terpuji ini contoh dan teladani. Sementara yang ini jangan terpedaya dengan mereka. Jadi ayat ini masih lagi lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah itu dua saja sebenarnya di dalamnya, yaitu pertama perintah dan yang kedua larangan. Perintah ikuti ulil albab. Larangan jangan ikuti, jangan terperdaya oleh orang-orang kafir itu. Nah, jadi ayat Al-Quran adalah ayat yang membimbing kita, menunjuki kita, sehingga ketika kita menjalani hidup di dunia ini, menjalani dengan tepat, dengan benar, kemudian kita menjadi selamat sehingga sampai ke tujuan hidup kita sebenarnya adalah redha Allah, dan barang siapa yang diredai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tujuan hidup kita adalah redha Allah dan surga. Dunia ini sampai masanya akan kita tinggalkan. Siapa yang akan berdiam di dunia ini selama-lamanya? Tidak. Jangankan selama-lamanya, 100 tahun pun mungkin satu-satu di antara kita yang akan berdiam di dunia ini. Paling banyak berdiam di dunia ini hanya paling lama 70 tahun. Ada lebih banyak dari itu, ada yang kurang dari itu. Rata-rata 70 tahun. Di atas 100 tahun satu-satu. Itu baru umur kita. Sedikit sekali. Kemudian kesenangan yang kita nikmati itu lebih sedikit lagi sebenarnya, yaitu lebih sedikit dari umur kita, yaitu masa kecil kita dahulu. Nah, kita belum lagi merasakannya. Baru kita merasakan ketika kita sudah mulai dewasa. Dan yang kita rasakan itu pula tak sepenuhnya. Apa sebab? Sebab kehidupan di dunia ini adalah sebagai ujian. Nah, apabila ia sebagai ujian, bukan sebagai balasan, maka kenikmatannya bukanlah sempurna. Nah, kenikmatan tidak sempurna, kemudian masanya sangat pendek sekali, kemudian berakhir dengan kematian, maka sepatutnya tidak membuat orang-orang beriman terperdaya dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir ketika menjalani hidup di dunia ini. Maka pandanglah akhirat yang kekal dan abadi. Itulah pesan Allah di dalam 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum
lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Allah berfirman, la yaghurrannaka, la jangan, yaghurrannaka memperdayakan kamu. Karena ada kata na, yaghurranna penekanan, maka kita tambah terjemahannya, jangan sekali-kali memperdayakan kamu. Apa yang akan memperdayakan? Taqallubu, pergerakan bebas, alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir, fil bilad, di dalam negeri, di dalam negeri yang kita diami ini. Di mana negeri kita? Riau umpamanya, atau negara, di mana negara yang kita diami sekarang ini? Indonesia umpamanya. Jangan sekali-kali pergerakan bebas orang-orang kafir itu memperdayakanmu. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bergerak bebas di dalam negeri atau negara. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Mata, kesenangan. Qalil, sedikit atau sementara. Thumma, kemudian, ma'wahum, tempat kembali mereka, jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, wa dan bi'sa, seburuk-buruk, al-mihad, tempat kembali. Sebenarnya al-mihad itu adalah tempat tinggal atau tempat kediaman. Nanti kita akan terangkan. Kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, lakin akan tetapi alladzina, orang-orang yang ittaqau, bertakwa, rabbahum, kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, lahum, bagi mereka, jannatun, surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al anhar, sungai-sungai, khalidina fiha nuzulam min indillah, khalidina, kekal, fiha, di dalamnya, nuzulan, sebagai tempat kediaman yang dianugerahi oleh Allah, min, dari, indi, sisi Allah, bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya sebagai kediaman yang dianugerahkan oleh Allah dari sisinya. Wa ma indallahi khairul lil abrar, wa ma, wa dan ma, tidaklah, wa ma adalah apa-apa yang indah, di sisi Allah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, khairun, adalah lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang berbuat baik. Kita ulang dari awal ayat. Janganlah sekali-kali memperdayakanmu orang-orang kafir yang bergerak bebas di dalam negeri atau negara. Kesenangan yang sedikit atau sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam di akhirat kelak, dan neraka jahanam itu adalah sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka mendapatkan surga-surga
yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, yang mana mereka kekal di dalamnya. Ia adalah sebagai tempat kediaman yang dianugerahkan oleh Allah dari sisinya. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketiga ayat ini menerangkan tentang larangan Allah jangan sampai mengikuti jejak orang-orang kafir yang bergerak bebas di dalam negeri disebabkan karena kekuasaan yang ada pada mereka, kemudian mereka bermewah-mewah di dalam kesenangan. Jangan sekali-kali mengikuti jejak mereka, kemudian melakukan perkara yang sama. Akan tetapi ikutilah jejak ulil albab, yaitu dunia ini tidaklah membuat mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalin hubungan dengan Allah dengan hati mereka yang penuh dengan keimanan, menjalin hubungan dengan Allah dengan akal yang mereka gunakan, kemudian menjalin hubungan dengan Allah dengan doa-doa yang mereka panjatkan dengan penuh kekhusyuan dan pengharapan. Maka mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang-orang kafir yang mengikuti kehendak-kehendak hawa nafsu mereka. Berbeda jauh. Jangan seperti orang-orang kafir itu. Kemudian Allah terangkan, jadilah orang-orang yang bertakwa. Apa sebab? Sebab kesudahan antara orang-orang kafir dengan orang-orang bertakwa berbeda jauh, berlawanan, bertentangan, bertolak belakang. Orang-orang kafir kesudahan mereka nanti di akhirat di neraka jahanam, sementara orang-orang bertakwa kesudahan mereka nanti adalah di dalam surga yang menyenangkan. Maka orang yang pandai dan bijaksana tidaklah menjadi ukuran apa yang sedang dijalani di dunia. Tidak, karena apa yang sedang dijalani akhirnya nanti akan berakhir dengan kematian. Orang yang pandai dan bijaksana yang menjadi penentu mereka di dalam melakukan apa saja pilihan di dunia ini adalah apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Karena sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang sejati di akhirat. Maka jangan hanya karena yang sementara kemudian terabaikan yang abadi. Orang yang pandai dan bijaksana akan mengutamakan yang abadi dari yang sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dari dunia. Lebih kekal. Kalau di dunia dapat sementara, tapi kalau di akhirat dapat untuk selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka akhirat bagimu lebih baik dari dunia. Mudah-mudahan kita akan dapat pengajaran dari ketiga ayat yang kita pelajari ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di permulaan ayat Allah melarang orang-orang beriman, la yaghurrannaka, jangan sekali-kali memperdayakan kamu. Mu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa kita katakan Allah melarang orang-orang beriman? Jangan memperdayakan kamu. Mu di sini kan Rasulullah. Ya, mu di sini adalah Rasulullah. Tetapi ketika Allah melarang Rasulullah, maknanya adalah juga melarang kita orang-orang beriman. Karena pertama kali Allah menyampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Kepada kita. Mengapa Allah tidak saja melarang langsung, la yaghurrannakum, janganlah memperdayakan kamu wahai orang-orang beriman. Tapi mengapa Rasulullah yang disebut di sini? Karena Rasulullah sebagai pemimpin orang-orang beriman. Maka larangan itu ditujukan kepada pemimpin terlebih dahulu. Setelah itu pemimpin meneruskannya kepada bawahan.
Maka kalau kita mau melarang juga terlebih dahulu adalah larang pemimpin itu terlebih dahulu. Setelah itu pemimpin itu nanti yang akan melarang orang-orang yang berada di bawahnya. Tapi pemimpin itu betul tak mau dilarang, macam mana Ustaz? Maka larang sajalah siapa yang bisa dilarang terlebih dahulu. Tapi sebaik-baiknya yang utama dilarang adalah pemimpinnya. Begitulah yang Allah tunjukkan di dalam ayat ini. Dilarang Rasulullah terlebih dahulu. Padahal sebenarnya Rasulullah tidak akan mungkin terperdaya oleh orang-orang kafir. Apakah Rasulullah mungkin terperdaya oleh perbuatan orang-orang kafir? Tidak. Tapi mengapa Allah larang juga Rasulullah? Tujuannya adalah sebenarnya adalah melarang Rasulullah terlebih dahulu sebagai pemimpin, dan kemudian Rasulullah akan meneruskannya kepada umat. Ia sebagai mengajar bahwasanya larangan itu ditujukan dahulu kepada pemimpin, kemudian setelah itu baru orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka pengajian itu sebenarnya adalah lebih diutamakan kepada pemimpin terlebih dahulu sebelum kepada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan. Kalau kita mau menyampaikan akhlak yang mulia, sampaikan kepada orang tua dahulu, baru setelah itu kepada anak mereka, kepada guru terlebih dahulu, setelah itu baru kepada murid. Karena kalau guru sudah melakukan perbuatan yang buruk, maka bagaimana ia akan mungkin memberikan yang baik kepada anaknya, karena ia adalah sebagai yang dicontoh dan diteladani. Maka ada pepatah kita, pepatah ini pun tak suka kita menyebutnya, yaitu apabila guru kencing berdiri, maka anak akan kencing berlari. Perbuatan buruk, maka ditegah dahulu gurunya melakukan perbuatan yang buruk supaya anak-anak tidak mengikutinya. Begitu juga lah dalam ayat ini. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali memperdayakanmu. Apa makna memperdayakan? Memperdayakan itu adalah menampakkan sesuatu itu baik tapi sebenarnya buruk. Itu namanya memperdayakan. Nampak sesuatu itu memberikan manfaat tetapi sebenarnya mendatangkan mudarat. Jadi sesuatu yang mendatangkan mudarat itu dibungkus sedemikian rupa sehingga nampak seperti memberikan manfaat. Nah, itu namanya memperdaya namanya. Umpamanya orang-orang kafir itu di dalam negeri ini bersenang-senang. Apa saja yang mereka inginkan dapat. Rumah besar, mewah, sejuk pula lagi di dalamnya. Apa yang tak ada dalamnya? Semua ada di dalamnya. Buah-buahan bermacam-macam umpamanya. Makan makanan, minuman, apalagi semua tersedia. Pekarangan luas, kebun di belakang ada, kolam renang cukup, semua tersedia. Menyenangkan? Mau tak seperti itu pula? Kesenangan dunia bukannya diharamkan, bukan. Tetapi orang-orang kafir menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan. Akhirnya karena kesenangan dunia sebagai tujuan, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah, apakah kita akan mengikuti langkah-langkah orang kafir yang seperti itu? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali pergerakan bebas. Apa makna pergerakan bebas? Seseorang itu bergerak bebas apabila dia menguasai sesuatu. Kalau kita menguasai wilayah Riau ini, kita bebas di Riau ini karena kita yang menguasainya. Maka disebut taqallub. Taqallub kemana saja bebas. Tapi kalau kita tak menguasai, tak bebas. Masuk ke kawasan ini tak boleh pak, karena kita tak berkuasa di situ. Maka semakin berkuasa seseorang, semakin bebas. Kalau kita berkuasa di Indonesia, kemana saja kita ke Indonesia, bebas. Tak ada orang yang menghalang. Apabila kita hanya berkuasa di Indonesia dan tidak berkuasa di negara lain,
Apakah kita bebas pergi ke negara tersebut? Tidak, karena kita tak berkuasa lagi di negara tersebut. Maka semakin berkuasa seseorang, semakin luas kebebasannya. Orang-orang kafir disebutkan dalam ayat ini fil bilad, kebebasannya itu dalam satu negeri, dalam satu negara. Bermakna dia boleh buat apa saja dalam negara tersebut. Kalau dalam rumah bebas, itu masih terbatas. Tapi kalau dalam satu negara bebas, itu adalah keistimewaan. Terperdaya tidak dengan keistimewaan, dengan fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Kita pergi ke Jakarta dengan mobil. Orang-orang yang memiliki kekayaan dan kemewahan pergi ke Jakarta dengan pesawat, bukan pesawat biasa, pesawat jet pribadi. Bukan ikut waktu yang ditentukan oleh perusahaan penerbangan. Kita sendiri yang menetapkan penerbangannya kapan. Mau tidak? Mau sekali. Bahkan helikopter hinggap di belakang rumahnya atau di depan rumahnya. Kalau punya bangunan besar, hinggap di atas bangunannya. Tak perlu pergi-pergi lagi ke airport, ke bandara. Langsung saja dari tempat kemudian pergi ke tujuan. Mau seperti itu? Mengapa tidak? Tetapi tidak boleh menjadikannya sebagai tujuan. Di saat menjadikannya sebagai tujuan, hilanglah keimanan kepada Allah. Karena tujuan hidup kita adalah untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Semua itu kalau kita ingin mendapatkannya, jadikan dia sebagai sarana, sebagai sebab untuk bersyukur kepada Allah. Tapi orang kafir tidak seperti yang kita sampaikan itu. Janganlah sekali-kali pergerakan bebas orang-orang kafir itu di dalam negara memperdayakan kamu, sehingga kamu melakukan pula seperti yang mereka lakukan, yaitu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, bahkan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Orang-orang kafir karena mereka punya kekuasaan, karena mereka punya kekayaan, maka mereka melakukan kemaksiatan. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Apa saja? Mabuk-mabukan mereka lakukan, perzinahan mereka lakukan, kemudian menindas dan menganiaya orang mereka lakukan. Apa sebab? Sebab bergerak bebas tanpa ada siapa yang berani untuk menghalang. Apa mau seperti itu? Oh tidak. Maka Allah menyebutkan jangan terperdaya. Apa sebab? Mata, memang kesenangan. Allah tidak menafikan itu kesenangan, tapi kesenangan itu yang menikmatinya adalah hawa nafsu. Karena orang kafir tak punya iman. Kalau orang kafir tak punya iman, bermakna hanya punya hawa nafsu, bermakna yang menikmati kesenangan tersebut adalah hawa nafsu. Dan apabila hawa nafsu yang menikmati kesenangan, tabiat hawa nafsu itu tidak pernah merasa puas. Kalau tak pernah merasa puas, bermakna bukan kesenangan yang sejati, kesenangan yang palsu. Kalau orang-orang beriman menikmati kesenangan dengan iman. Kalau dengan iman sedikit puas, banyak lebih puas. Banyak puas, sedikit pun puas. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman bukan melihat apa yang mereka nikmati, tapi orang-orang beriman melihat siapa yang memberikan apa yang mereka nikmati itu. Jadi mereka cepat mengembalikannya kepada Allah. Akhirnya orang beriman menikmati apa saja. Minuman pagi umpamanya Nescafe, menikmati. Teh tarik umpamanya, menikmati. Tapi air putih saja pun juga menikmati. Apa sebab? Sebab alat yang digunakan untuk menikmati adalah
iman, dan iman itu akan menikmati setiap perkara. Diberi yang disukai menikmati dengan bersyukur, bahkan diberi yang tidak disukai pun juga menikmati dengan kesabaran. Inilah dia mungkin yang akan meninggikan kedudukan saya. Dia pun menikmatinya, menikmati penyakit, menikmati kemiskinan, menikmati kekurangan-kekurangan. Akhirnya tak pernah merasakan kesusahan di dalam hidup. Jauh berbeda ini. Maka Allah menyebutkan mata, kesenangan memang yang dirasakan oleh orang-orang kafir itu, tetapi bukan kesenangan yang sejati, kesenangan yang palsu. Kemudian dari sisi waktu pula qalil, sedikit. Makna sedikit di sini adalah karena orang-orang kafir itu pada akhirnya akan mati. Apabila mati masih lagi menikmati kesenangan dunia? Tidak, berakhir. Maka sifatnya adalah sementara. Maka ada yang menerjemahkan qalil di sini. Qalil di sini maknanya sedikit sebenarnya, tetapi diterjemahkan dengan sementara karena dibawa kepada sifat dunia yang akan ditinggalkan. Kita ini kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, maka dunia yang akan meninggalkan kita. Orang yang ditangkap oleh KPK kemudian dibekukan aset-asetnya, itu dunia yang meninggalkannya. Dia sudah meninggal dunia? Belum lagi, tapi dunia telah meninggalkannya. Tadi dunia itu bersama dengannya, 20 miliar bersama dengannya. Sekarang 20 miliar dibekukan. Bahkan salah satu penghukumannya adalah, salah satu penghukuman bagi orang yang melakukan korupsi adalah memiskinkan orang yang korupsi itu. Itu diantara penghukuman yang akan dilakukan. Nah, kalau begitu kesudahannya, mengapa tertipu, terperdaya oleh perbuatan-perbuatan mereka? Tapi banyak yang tidak menjadikan pengajaran. Sudah berpuluh bahkan beratus yang sudah dimasukkan ke penjara, yang di luar ini masih juga melakukan perkara yang sama. Betul-betul lah tidak dimakan nasihat. Maknanya tidak bisa mengambil pengajaran dari apa yang berlaku. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka jahannam. Kesenangan yang sedikit menerangkan tentang apa yang mereka dapatkan di dunia. Kemudian apa yang akan mereka dapatkan di akhirat? Kemudian tempat kembali mereka neraka jahanam. Jadi Allah terangkan dunia, akhirat. Dunia mereka mendapatkan kesenangan, tapi kesenangan yang palsu, kesenangan yang sementara. Tetapi di akhirat tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Kemudian Allah terangkan seperti apa neraka jahanam yang menjadi kediaman mereka nanti. Wa bi'sal mihad, ia ada seburuk-buruk tempat kediaman. Kalau disebut kata mihad, itu menerangkan tentang bahagian bawah. Mihad, ada bahasa Arab, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu minal mahdi. Nah, mahdi, mihad. Mahdi itu maknanya kasur. Kasur berada di bawah. Nah, apabila neraka jahanam itu disebut sebagai seburuk-buruk mihad, sebagai seburuk-buruk tempat kediaman, sebagai seburuk-buruk kasur, bermakna mereka itu berada di atas api neraka. Maknanya api neraka itu berada di bawah mereka. Bermakna mereka tegak di atas api neraka, mereka duduk di atas api neraka, mereka berbaring di atas api neraka. Kalau kesudahannya sampai kesengsaraan seperti itu, apa gunanya?
Apa gunanya berdiri di atas permadani ketika di dunia, duduk di atas sofa yang lembut ketika di dunia, kemudian berbaring di atas spring bed yang empuk ketika di dunia? Tak ada maknanya. Kalau pada akhirnya kasur yang disediakan di dalam neraka adalah kasur yang terbuat dari api yang akan membakar tubuh. Tak terasa juga ayat ini? Kalau tak terasa bermakna dah hilang syaraf berasa. Karena yang membuat seseorang itu merasa adalah syaraf. Mungkin syaraf merasa itu sudah hilang. Itu kalau pada tubuh. Dan yang membuat hilang perasaan seseorang apabila diterangkan tentang azab, tentang siksaan adalah iman. Apabila iman tidak ada, maka hilanglah perasaan takut. Perasaan takut kepada api neraka. Kemudian bagaimana sepatutnya? Nah, bagaimana sepatutnya adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Lakin, akan tetapi, ini dia. Apabila disebut kata lakin, tetapi, bermakna yang sebelumnya bertentangan dengan yang sesudahnya. Itu makna lakin. Tetapi, lakin tetapi alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa apakah sama dengan orang-orang kafir yang bergerak bebas di dalam negara, yang bersenang-senang dengan kekufuran mereka sehingga melakukan pelanggaran dan kemaksiatan? Oh, tidak sama, bertentangan, jauh beda antara siang dengan malam, antara langit dengan bumi. Satu tinggi di atas sana, satu di bawah sana. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, telah kita terangkan makna bertakwa dari kata waqayaki, maknanya memelihara. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memelihara. Memelihara apa? Memelihara diri. Memelihara diri dari apa? Dari azab api neraka. Dalam ayat ini memelihara diri dari murka Allah. Bertakwa kepada Allah maknanya memelihara diri dari murka Allah. Kapan Allah murka? Apabila perintahnya tidak diikuti, apabila larangannya pula yang dilakukan, maka Allah pun murka. Maka orang yang bertakwa, perintah Allah mereka ikuti, larangan Allah mereka jauhi. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yaitu orang-orang yang memelihara diri dari murka Allah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, lahum jannat, bagi mereka surga-surga. Kalau disebutkan surga-surga bermakna mereka akan diberi surga yang paling tinggi. Karena apabila masuk ke surga paling tinggi, maka akan dapat masuk ke surga yang di bawah itu. Maka disebutlah surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ini untuk menerangkan indahnya surga yang akan didiami kelak. Sama seperti tadi neraka jahanam? Tidak. Neraka jahanam di bawahnya sungai-sungai? Bukan. Di bawahnya adalah kasur dari api yang membakar. Api itu akan membakar. Itu baru kasurnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 41, bukan kasur saja dari api, selimut pun dari api. Kasur itu letaknya di mana? Di bawah. Kalau selimut letaknya di mana? Di atas. Atas api, bawah pun api. Kemudian makan minum mereka apa? Makan minum mereka pun api. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka melainkan api. Ada minuman, tapi minuman itu panas mendidih, membakar perut mereka seperti api. Wah, itu keadaan di neraka. Mau di tempat itu atau mau di tempat yang satu lagi? Tempat itu menyengsarakan, tempat yang satu lagi menyenangkan. Di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Oh, indah mata memandangnya. Dua saja tempat nanti di akhirat kelak. Kalau tidak di neraka, di surga. Kapan memilihnya? Sekarang memilihnya. Sekarang kapan? Sekarang ini.
Sekarang ini, nantilah sudah pensiun nanti baru. Oh tidak, sekarang ini. Karena boleh jadi kematian itu datang kepada kita tanpa kita ketahui. Semua kita ini tidak mengetahui kapan akan mati. Jadi memilihnya kapan? Sekarang ini. Khalidina fiha. Kemudian Allah tambah lagi, di dalam surga nanti kekal selama-lamanya. Tadi diterangkan kesenangan dunia yang diberikan kepada orang-orang kafir itu sementara. Sementara surga adalah kekal abadi. Maka akankah menggadaikan yang kekal dan abadi itu dengan dunia yang sementara? Itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang pandai dan bijaksana. Nuzulan min indillah. Nuzulan sebagai tempat turun sebenarnya yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau disebutkan sebagai tempat turun, bermakna tempat tersebut adalah tempat yang diistimewakan. Sama seperti umpamanya nuzulan. Pak, ada tamu datang, maka kita berikan di sini, Pak. Silakan duduk. Itu namanya tempat turun tamu kita. Kita sediakan. Kalau Allah menganugerahkan. Nah, apabila tempat turun tersebut adalah anugerah dari Allah, maka orang yang berada di tempat turun tersebut bagaimana? Dilayani. Tamu itu dilayani atau tidak? Dilayani. Dilayani. Apakah tamu itu dia mencari minum sendiri ke dapur? Tidak. Siapa yang mencarikan minum untuk tamu itu? Tuan rumah pergi ke dapur, buatkan air, diadukkan, disediakan, tinggal minum. Tamu tinggal minum saja, duduk saja di situ. Karena dilayan. Begitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dilayan, nuzulan. Yang melayannya siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat dan pelayan-pelayan yang memang telah Allah sediakan. Satu orang di antara kita ini akan diberi pelayan 70 pelayan masing-masing kita. Siapa yang punya pembantu di dunia pada hari ini? 70 orang. Sekarang nih yang hadir ini. orang. Maka siapa yang tak punya pembantu di dunia jangan sedih, akan dapat pembantu nanti 70 orang. Min indillah, dari sisi Allah. Kalau disebut dari sisi Allah, maka sifatnya sempurna. Kalau dari sisi manusia, sifatnya tidak sempurna. Untuk menerangkan sempurna, sesempurna sekali yang datang dari sisi Allah itu, maka itulah yang sepatutnya dijadikan sebagai tujuan. Jangan yang di dunia ini dijadikan sebagai tujuan. Kira-kira demikianlah Allah memberikan penegasan. Ini namanya penegasan. Nuzulan, penegasan, min indillah, penegasan lagi. Kemudian ditambah lagi penegasan di ujung ayat, wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah itu khairun, lebih baik. Apa sebab lebih baik? Sifatnya sempurna. Apa yang ada di sisi kita ini sifatnya tak sempurna. Apa yang ada di sisi kita ini sifatnya pasti akan berkurang dan mungkin juga pasti akan habis. Tapi kalau yang di sisi Allah itu berkurang, tidak akan berkurang. Berkurang pun tidak, apalagi habis. Maka mana baik? Yang di sisi kita, kalau kita gunakan berkurang, atau yang di sisi Allah, kalau kita gunakan tidak akan berkurang? Nah, yang di sisi Allah, kalau mau dapat yang di sisi Allah, bertakwa kepada Allah. Jangan terperdaya dengan pergerakan bebas yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Karena pada hari ini ramai kita lihat orang-orang kafir itu melakukan apa saja yang mereka kehendaki, dan kita menjadi terperdaya sehingga mau pula melakukan seperti itu. Diberi kuasa sedikit saja diberi kuasa. Dengan kuasa itu mulailah melakukan kemaksiatan. Diberi kekayaan sedikit saja kekayaan, mulailah melakukan kemaksiatan. Ini semalam ada berita pula. Ini sangat mengkagetkan dan ini adalah musibah.
yang mesti diselesaikan segera, yaitu ada pelajar-pelajar sekolah, dia membuat arisan, kemudian dapat arisan tersebut, kemudian digunakan untuk membeli PSK, untuk melakukan perzinahan. Ini terjadi di Situ Bondo, di Jawa sana. Ada harta di tangannya, hartanya itu pula bukan harta dia, harta orang tua dia. Kemudian dia melakukan kemaksiatan. Dan siapa yang menghalang? Tak ada yang menghalang pergerakan bebas, sehingga jadi seks bebas. Kemudian kemaksiatan pun bebas, minum arak semaunya, berjudi sesukanya, kemudian berzina, tak ada siapa yang menghalang, bahkan tak peduli. Kemudian mengatakan itu adalah risiko kota metropolitan. Kalau kita memang mau jadi kota metropolitan, memang mesti seperti itu. Maka dibukalah nightclub sesuka hati, bebas, tempat-tempat hiburan, kemudian spa, bukannya untuk kesegaran, tapi sebenarnya adalah sebagai tempat perzinahan. Karena di mana ada kota metropolitan, nanti di sana ada orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan, berdiam di situ untuk sementara waktu, dan kemudian ingin memanjakan diri dengan kemaksiatan. Memanjakan diri ini tanda kutip. Dan itu bukan rahasia umum lagi, dan ia ada hadir di depan mata. Maka dalam ayat ini dengan tegas, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali pergerakan bebas, tak ada menghormati batas-batas, bebas. Agama ke tepi. Jangan agama ini menyusahkan kami. Kami ingin melakukan apa saja yang kami kehendaki oleh hawa nafsu kami. Dan itu sangat menakutkan. Umpamanya sekarang ini, orang tua tak risau melepaskan anaknya sekolah di kota tertentu di Jawa sana, yang mana di sana tempat kosnya laki-laki perempuan bebas, mau bersama kapan saja, siang malam, berdua-duaan, kemana saja bebas, tak ada yang menghalang. Mau tinggal di tempat seperti itu. Ini yang kepada yang muda-muda ini, oh ya maulah, karena bebas, apa saja bisa kita lakukan di sana. Maka kita pergilah ke sana, ke tempat yang bebas itu. Jangan pergi ke negara-negara yang berjalan hukum syariat di situ. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Tak best lah. Pakai bahasa Inggris pula. Tak bagus lah. Yang bagus adalah yang bebas. Akhirnya terperdaya dengan pergerakan bebas orang-orang kafir yang bergerak di negeri tersebut. Akhirnya kemana perginya? Perginya bukan ke tempat yang bisa mendatangkan manfaat, perginya ke Pulau Dewata, yang di sana bebas melakukan apa saja. Bangga pula tuh, saya baru pulang dari pulau tersebut. Tak payah sebutlah namanya, pulau apa. Mana jalan-jalan? Mana libur? Kami libur ke pulau itu. Di sepanjang pantai, kemaksiatan. Bangga pula, bawa anak pula lagi itu. Sangat menyedihkan. Jangan terperdaya. Maka jangan sekali-kali menjadikan tempat itu sebagai tujuan. Kalau mau pergi juga, pergilah ke mana umpamanya. Pergi ke Mekah umpamanya bawa anak.
pergi ke tempat-tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ke masjid-masjid. Banyak masjid yang bisa dikunjungi, atau ke tempat apa yang dibolehkan, umpamanya ke taman safari umpamanya, atau ke kebun buah umpamanya, silakan. Tapi jangan bawa ke tempat kemaksiatan yang di sana manusia melakukan kebebasan tanpa batas. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali memperdayakanmu pergerakan bebas yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kita ini sekarang kalau mau menyampaikan jangan seperti itu, jangan bergerak bebas seperti itu, kita ini ada syariat, ada batasan, nanti akan dikatakan kepada kita ini adalah hak asasi. Jangan halang kami untuk melakukan apa yang kami ingini. Ini bukan dunia primitif lagi, ini zaman modern. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah tinggalkan agama dan nikmatilah hidup di dunia. Sementara pesan Allah pula dalam Al-Quran adalah perhatikan akhirat, jangan sampai terperdaya dengan dunia. Maka mereka tidak suka dengan perkara-perkara agama. Dan sebagai penyampai-penyampai agama, mereka tak suka. Ini adalah yang menghalang keinginan kami. Ini yang akan menghancurkan bisnis kami ini. Maka mereka akan coba untuk menghalangi apabila syariat itu ditegakkan, dijalankan. Dan itulah yang kita lihat pada hari ini di belahan bumi mana saja di dunia ini. Maka perjuangan sangat berat. Mudah-mudahan kita dapat memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mau kita berkumpul kembali ketika kita dahulu di dunia ini berkumpul, mau nanti kembali berkumpul di akhirat, maka tidak akan mungkin berkumpul kecuali di dalam surga. Kalau dalam neraka tak mungkin berkumpul, sebab dalam neraka masing-masing akan menjalani azab dan siksaan masing-masing. Tak akan mungkin dapat melihat dan memperhatikan orang lain. Maka kita akan sampai kepada anak-anak, mau kita kumpul sama-sama nanti dalam surga? Mau mau ya, salat 5 waktu, buat perkara yang baik, berakhlak mulia. InsyaAllah nanti kita akan kumpul sama-sama kembali. Nah, ini yang senantiasa hendaknya kita sebut di dalam keluarga kita, sehingga diri kita terpelihara dan anak-anak dan keluarga kita pun juga terpelihara. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka memelihara diri mereka, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dilayan oleh Allah sebagai tempat kediaman bagi mereka yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah. Maka orang-orang yang berbuat baik yang di sisi Allah itulah yang mereka utamakan. Al-abrar, orang-orang yang berbuat baik yang mereka utamakan adalah yang di sisi Allah. Yang di sisi kita pada akhirnya akan berakhir. Sementara yang di sisi Allah tidak akan pernah berakhir. Wa ma indakum yanfad, wa ma indallah baqa. Yang ada padamu akan berakhir, yang ada pada Allah kekal dan abadi. Dan satu lagi, perumpamaan dunia dengan akhirat, jangan terpedaya dengan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah, dan tidaklah kesenangan dunia itu berbandingkan dengan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Perumpamaan kesenangan dunia berbanding dengan akhirat adalah seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam laut, kemudian dia angkat kembali. Berapa air yang terbawa dengan jari tersebut? Satu jari saja. Berapa air yang terbawa?
hanya beberapa tetes. Yang berapa tetes itulah kesenangan dunia, sementara air laut yang banyak itu adalah kesenangan akhirat. Bagaimana mungkin terperdaya dengan 1-2 tetes kemudian melupakan dan meninggalkan air yang melaut banyaknya? Hanya orang yang bijaksana saja yang akan mendapat pengajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.